Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sigit Prasetyo. Saya dari manajemen G, NIM 3402190312. Ya, pertama saya akan menjelaskan analisis fundamental. Apa sih analisis fundamental? Analisis fundamental adalah metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknis ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagai pakar berpendapat, teknis analisis fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan mana yang dibeli untuk jangka panjang. Analisis fundamental dibagi dalam 3 tahap analisis, yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Analisis fundamental perusahaan secara umum, analisis fundamental ini melibatkan banyak sekali data variabel yang harus dianalisis, di mana beberapa di antara variabel tersebut yang cukup penting untuk diperhatikan yaitu pertumbuhan pendapatan atau revenue growth, rasio laba terhadap saham yang beredar atau earning per share (EPS), rasio perusahaan EPS, rasio harga saham terhadap laba pelebar atau saham perlebar atau saham, price earning ratio, rasio harga saham terhadap pertumbuhan laba perseroan atau price earning growth ratio, rasio harga saham terhadap penjualan atau price atau sales ratio, rasio harga saham terhadap nilai buku atau price book value, rasio hutang perseroan atau debt ratio, margin keuntungan bersih atau net profit margin. Menghitung kondisi perusahaan biasanya dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio secara garis besar dibagi dalam 5 kategori utama, antara lain yaitu keuntungan atau profitability, harga atau price, likuiditas atau liquidity, daya ungkit atau leverage, dan efisiensi. Rasio laba terhadap saham beredar atau EPS. EPS sama dengan keuntungan bersih atau jumlah saham beredar. Rasio ini digunakan untuk mengukur suatu tingkat keuntungan dari perusahaan. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai pada kuartal yang sama pada tahun sebelumnya untuk menggambarkan pertumbuhan tingkat keuntungan perusahaan. Hasil perhitungan rasio ini dapat digunakan untuk memperkirakan kenaikan ataupun penurunan harga saham suatu perusahaan di bursa saham. Rasio pertumbuhan EPS diperoleh dengan memperbandingkan nilai rasio laba terhadap saham beredar atau EPS pada tahun berjalan dengan nilai EPS yang kuartal yang sama pada tahun sebelumnya untuk menggambarkan pertumbuhan tingkat keuntungan perusahaan. Hasil perhitungan rasio ini dapat digunakan untuk memperkirakan kenaikan ataupun penurunan harga saham suatu perusahaan di bursa saham. Rasio harga saham terhadap laba pelebar saham, P/E ratio sama dengan harga saham dibagi EPS. Biasa juga disebut dengan P/E ratio, dihitung dengan cara membagi harga saham dengan keuntungan per lebar saham. Rasio ini digunakan untuk membandingkan suatu perusahaan dengan P atau E ratio rata-rata dari perusahaan dalam kelompok industri sejenis. Selanjutnya, rasio harga saham terhadap pertumbuhan laba perseroan atau PEG rasio. PEG rasio sama dengan P/E rasio per pertumbuhan tahunan EPS. Semakin rendah PE rasio suatu perusahaan, maka berhenti harga sahamnya adalah di bawah harga semestinya atau undervalue, dan perusahaan memiliki
rasio pertumbuhan EPS yang tinggi. Misalnya suatu perusahaan dengan pertumbuhan EPS sebesar 21,5% dengan PE dibagi E rasio sebesar 37,3%, maka PEG rasionya adalah 37,3 per 21,5 sama dengan 1,73. Ya, selanjutnya rasio harga saham terhadap penjualan atau P per S rasio. P per S rasio sama dengan harga saham dibagi penjualan per lembar saham. Rasio ini biasanya digunakan untuk menilai suatu perusahaan yang masih baru atau belum mendapatkan keuntungan di masa di mana rasio ini semakin rendah, atau P per rasio suatu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain dan kelompok industri yang sejenis menunjukkan semakin bagus perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya rasio harga saham terhadap nilai buku atau PB per V rasio. PB per V rasio harga saham atau total harga dikurangi total hutang. Semakin rendah PB per rasio berarti harga saham tersebut murah atau berada di harga sebenarnya. Tetapi hal juga dapat berarti ada sesuatu yang merupakan kesalahan mendasar pada perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan XXX memiliki harta sebesar 10 miliar, 100 miliar, dan hutangnya sebesar 70 miliar. Maka nilai buku perusahaan tersebut adalah 35 dan apabila saham yang beredar 500 juta, maka berarti setiap saham memiliki 600 nilai buku dan harga per lembar saham sebesar 1.200. Maka berarti PB per V rasio perusahaan tersebut adalah 1.200 dibagi 600 sama dengan 2. Ya, selanjutnya rasio hutang perseroan. Debt rasio sama dengan total hutang per total aset. Selanjutnya margin keuntungan bersih. Net profit margin sama dengan keuntungan bersih dibagi total penjualan. Selanjutnya perputaran intervaris. Perputaran intervaris biasanya barang yang terjual atau intervaris dibagi intervaris. Ya, dan juga analisis fundamental memberi pengaruh kepada tren perubahan harga. Kategori faktor fundamental. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan melewati tradingview.com. Nah, di sini semisal kita mencari PT Telkom Indonesia Persero ya. Nah, di sini saya menganalisis dalam 4 hari peroleh mendatang 190 EPS, terus KAP pasar 332,849T, dividen yang dihasilkan 4,59%, P per E adalah 20. Di sini ikhtisarnya nah, di sini ide-idenya, terus teknikal kita melihat 1 hari rangkuman pembelian kuat, netral, dan pembelian kuat, rata-rata pergerakan. Ya, pertama kita akan menjelaskan di bagian ikhtisar dulu. Nah, di bagian ikhtisar ini adalah grafik 17 Maret 2020. Bisa dilihat di sini ada SPQ dan komposit. Perbandingannya lumayan jauh sih. Nah, di sini finansialnya penilaian kapasitas pasar dan nilai perusahaan atau MRQ. Nilai perusahaan atau EBITDA atau TTM.
total saham yang belum lunas, jumlah karyawan, jumlah pemegang saham, rasio harga terhadap peroleh, rasio harga terhadap penghasilan, harga pada buku atau VY, harga pada penjualan. Di sini ada histori harga, neraca keuangan. Di neraca keuangan ada rasio cepat, rasio saat ini, rasio hutang terhadap ekuitas, hutang bersih, total hutang atau terus total aset. Di histori harga, volume rata-rata 10 hari, beta 1 tahun tertinggi 52 minggu, terendah 52 minggu. Dividen ada dividen terbayarkan, hasil dividen per saham. Metris operasi, pengembalian akan aset atau TTM, pengembalian akan ekuitas, terus pengembalian akan investasi, pendapatan per karyawan, margin bersih, margin bruto, margin operasi, margin sebelum pajak, laporan pendapatan, EPS dasar, dilusi, EPS, pendapatan bersih, EBITDA, keuntungan bruto, penghasilan tahun lalu, total pendapatan, arus kas bebas. Ya di sini menurut saya sangat lengkap sekali sih. Bisa dilihat kalau kita ke BBRI. Nah, kita akan menganalisis misalnya BBRI. Nah, di sini grafiknya sekarang lagi tinggi sih, meningkat. Teknikalnya, pembelian, finansialnya bisa dilihat. Oke, kita selanjutnya ke Finansie Kuete. Nah, di sini kita misalnya mencari TLKM, Telkom Indonesia ya. Nah, di sini ada 3.450 di Telkom Indonesia selama 5 hari. Grafiknya semakin menurun. Dibandingkan Unilever Indonesia, perusahaan gas, Bank Negara Indonesia, Astra Motor, Bank Mandiri. Ya mungkin begini. Nah, kita selanjutnya ke Finansie Yahoo. Kita buka lewat Yahoo. Nah, di sini dari persenannya berubah-ubah ya. Saya membuka ke perusahaan perseroan PT Telekomunikasi Indonesia, TBK atau TLKM.JK. Nah, di sini jumlahnya 3.450 sama ya. Terus di sini ada previous close. Terus open bid ASK Day Ranger 52 week volume AVG volume market cap beta PE rasio EPS earning debt formal dividend dan yield X dividend debt 1Y target EST. Kita buka ke charts. Nah, ini kita bisa melihatnya. Grafiknya naik ya. Naik. Grafik saat ini naik. Kita buka conversion. Oh, ini komentar statis. Nah, di sini statisnya valuation measures. Nah, di sini financial highlight
profitability, management effectiveness, income statement, balance sheet, cash flow statements, stock price history, share status, dividend split. Nah, dan di sini saya akan mempraktekkan di aplikasi Stockbits. Nah, langkah pertama kita akan di HP, kita ke virtual balance. Nah, di sini virtual balance kita dikasih 100 juta. Nah, di sini saya akan menambahkan watchlist saham. Kita akan membeli saham BBRI, BBCA, TLKM, Unilever Indonesia, terus kita Indo Bank Mandiri, terus BBNI, kita ke bank-bank ya, terus kita ke ini juga boleh ke Indofood. Nah, kita kembali. Nah, di sini kan kalau kita mau nge-buy terus kita delete, bisa itu klik delete. Nah, di sini sangat simpel ya, bisa dilihat. Nah, open 33100, high 33250, low 33075. Kalau kita klik order belum bisa ya, belum disetujui. Nah, kalau kita ingin memposting, banyak postingan ya. Nah, kita kalau pengen lihat di global, saham yang di global sangat tinggi-tinggi ya. Nah, kita juga bisa chatting ya, bisa SMS pesan ke orang, cari namanya. Terus kita misalnya mau ngedelete Indofood. Nah, kita bisa hapus saham. Nah, hilang kan? Nah, kita bisa order book. Bisa melihat lots, bid, ASK, lots. Nah, di sini grafik income statement, grafik di TLKM, simbol biru revenue, simbol ungu revenue, terus biru net income, yang hijau net margin. Nah, net margin kita ke atas ya, terus balance sheet. Nah, sangat lengkap sekali. Balance sheet, grafik, terus cash flow, terus PV standard deviation batch. Kita buka corp action. Nah, di corp action kita bisa tahu tanggal-tanggal dividen, caps date, tanggal, ex date,
coordinates, payment dates, data-data tanggal dari tahun 2009. Nah, kita bisa lihat profil Telkom Indonesia. Telkom Indonesia atau Persero Tbk, dahulunya perusahaan Persero PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menawarkan layanan telekomunikasi dan jaringan. Segmen perusahaan mencakup perusahaan atau korporasi, rumah perorangan, dan lainnya. Segmen korporasi menyediakan layanan telekomunikasi terhadap interkoneksi saluran yang disewakan, satelit, pusat kontak, akses broadband, layanan teknologi informasi, dan layanan data internet untuk perusahaan dan lembaga. Segmen rumah atau melalui IndiHome menyediakan layanan telekomunikasi jalur kabel. Nah, kita bisa baca lebih katalog, shareholder, board of direction, terus alamat dan nomor HP atau email. Kita bisa lihat latar belakang PT atau perusahaan. Ya, sekian analisis dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.